Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hari Saputra. Saya akan menjelaskan materi tentang teori pengambilan keputusan dan pohon keputusan. Yuk kita bahas sama-sama. Teori pengambilan keputusan. Hasil dari suatu pengambilan keputusan ditentukan oleh: 1. Kemampuan manajer menguasai teknik pengambilan keputusan. Setiap manajer harus memahami teori-teori pengambilan keputusan agar menghasilkan keputusan yang bijaksana. Yang kedua, ketersediaan informasi. Jika informasinya jelas, maka keputusannya akan diambil akan jelas, menghasilkan keputusan yang baik. Yang ketiga, biaya dan waktu. Biaya dan waktu sudah pasti akan mempengaruhi setiap keputusan. Dan yang kelima, teknologi. Di era zaman sekarang ini, teknologi sangat mempengaruhi setiap keputusan, karena dengan teknologi kita bisa mendapatkan informasi. Dan yang keenam, sumber daya lainnya. Salah satunya SDM. Jika SDM-nya baik, maka akan menghasilkan keputusan yang baik. Nah, lanjut. A. Proses pengambilan keputusan. Tahap proses pengambilan keputusan yang pertama adalah kita melakukan identifikasi masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, tetapkan tujuan dan kriteria keputusan untuk memilih solusi. Dan yang ketiga, ini juga sama dari identifikasi, dikembangkan, kita pilih mana solusi yang terbaik, kita ambil, kita dahulukan. Yang keempat, analisa model, bandingkan. Yang kelima, pilih model terbaik. Dan yang keenam, yang paling penting, terapkan model yang terpilih. Nah, selanjutnya B. Model pengambilan keputusan. Model adalah gambaran dari sesuatu yang nyata. Seperti apa? Nah, yang pertama, model fisik. Model fisik itu melihat fisiknya seperti apa. Misalnya mobil itu berbentuk seperti mobil. Dan yang kedua, model skematik. Dan yang ketiga, model matematik. Nah, semua itu tergantung sukanya yang mana, model fisik, model skematik, tergantung. Nah, selanjutnya C. Teori keputusan. Teori keputusan adalah suatu pendekatan analitik untuk memilih alternatif terbaik dari suatu keputusan. Tujuan dari teori keputusan ini adalah untuk memberikan alat bagi manajemen dalam rangka proses pengambilan keputusan. 3. Kondisi yang dihadapi pengambil keputusan berdasarkan tingkat ketidakpastian dari hasil yang akan terjadi. Yang pertama, ketidakpastian. Yang kedua, berisiko. Yang ketiga, kepastian. Dalam proses pengambilan keputusan, semua informasi yang diperlukan disusun dalam bentuk ringkas. Hasil yang disebut sebagai tabel hasil biasanya dimunculkan dalam bentuk sistem skematik, narasi, dan lain-lain, atau tabel keputusan. Ketidakpastian ini dia mempunyai alternatif keputusan dan probabilitasnya tidak diketahui. Sedangkan berisiko ini probabilitasnya diketahui pada saat mau mengambil keputusan. Nah, untuk kepastian dia tidak memiliki alternatif lain lagi, dan hasil ini diketahui secara tepat oleh pengambil keputusan. Nah, selanjutnya pengambilan keputusan pada kondisi ketidakpastian. Pengambilan keputusan pada kondisi ketidakpastian mengasumsikan pengambil keputusan tidak tahu dengan pasti hasil yang mungkin terjadi dari setiap alternatif, bahkan probabilitasnya sekalipun. Dalam kelompok ini dikenal 3 kriteria. Yang pertama maksima, yang kedua maksimin, dan yang ketiga sama rata.
Baiklah, yang pertama maksimak. Maksimak ini adalah kriteria mencari hasil yang paling baik, yang paling maksimum untuk setiap pilihan investasi, dan kemudian membuat keputusan berdasarkan nilai maksimum dari hasil maksimum itu. Selanjutnya yang kedua maksimin. Maksimin ini adalah kriteria keputusan yang pesimistik. Kriteria ini mencari alternatif yang maksimum dari hasil minimum dari setiap alternatif. Pertama, dicarilah hasil maksimum dari setiap alternatif, dan selanjutnya memilih alternatif dengan nilai terbesar dari yang terkecil. Karena kriteria ini memiliki alternatif yang memiliki kerugian terkecil. Nah, yang ketiga kriteria leverage atau sabaraka. Kriteria sabaraka memiliki alternatif dengan rata-rata hasil tertinggi. Dimulai dengan menghitung rata-rata hasil untuk setiap alternatif. Kemudian dipilihlah alternatif yang memberikan nilai rata-rata yang maksimum. Kriteria ini mengasumsikan bahwa seluruh kemungkinan kejadian dianggap sama. Pengambilan keputusan pada kondisi berisiko memakai pendekatan expected value atau disingkat EV. Menentukan harapan hasil untuk setiap alternatif dan memilih alternatif dengan nilai harapan tertinggi. Rumusnya adalah EV sama dengan sigma probabilitas dikali hasil yang diperoleh. Nanti akan dapatkan hasilnya. F. Pengambilan keputusan pada kondisi pasti, berarti hasilnya udah jelas, jadi dapat dihitung. Nah, ini menggunakan pendekatan expected value of survey information atau UVI. UVI merupakan perbedaan antara hasil yang diharapkan pada kondisi pasti dengan hasil yang diharapkan pada kondisi berisiko. Nah, dari rumus ini kita bisa mendapatkan nilai harapan maksimum atau UV max. Nah, caranya sigma probabilitas terjadinya kejadian dikali hasil terbaik pada kejadian, dapatlah UV max. Nah, yang terakhir adalah pohon keputusan. Pohon keputusan atau decision tree adalah gambaran skematik dari alternatif yang tersedia bagi pengambil keputusan dan kemungkinan hasilnya. Lebih sesuai untuk situasi analisis yang memiliki keputusan yang berjenjang. Nah, ini cocok untuk keputusan yang berjenjang-jenjang. Pohon keputusan dapat digunakan untuk analisis lebih dari satu tingkat keputusan. Apabila keputusan berjenjang harus dilakukan, maka pohon keputusan merupakan analisis yang lebih bermanfaat daripada tabel keputusan. Baiklah, sumber materi yang saya ambil di atas adalah berdasarkan materi perkuliahan manajemen operasi 1 tentang teori pengambilan keputusan dan pohon keputusan oleh Insinyur Kegi Herdiana MM GBA. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.